Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 dari kelas fisioterapi 2A. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kami untuk mata kuliah Fisika Dasar untuk Fisioterapi. Nah, jadi ini dia anggota kelompok kami. Bisa di next. Nah, di sini studi kasus kami adalah tentang pasien stroke dengan kelemahan otot. Nah, di sini pasien laki-laki usia 60 tahun mengalami hemiparasis pasca stroke. Di sini fisioterapis menggunakan electrical muscle stimulation atau EMS untuk mencegah atrofi otot. Nah, ini dia data yang kita dapatkan dari kasus tersebut. Tegangannya adalah 45 volt, arusnya adalah 28 mA, lama stimulasi adalah 25 menit, frekuensinya adalah 50 Hz, dan juga lebar pulsanya adalah 250 milisecond. Bisa di next. Oke, di sini untuk soal pertama, hitung resistensi jaringan. Nah, berdasarkan data pemeriksaan, diketahui besar tegangan yang digunakan adalah 45 volt dan kuat arus sebesar 28 mA. Nah, satuan arus ini kita konversikan terlebih dahulu ke satuan internasional menjadi 0,028 ampere. Yang ditanyakan di sini adalah besar resistensi atau hambatan jaringan tubuh pasien. Nah, berdasarkan hukum Ohm, rumus resistensi adalah tegangan dibagi dengan arus atau R sama dengan V per I. Jadi, nilai 45 volt ini dibagi dengan 0,028 ampere sehingga didapatkan hasil akhir resistensi jaringan sebesar 1607,14 ohm atau juga bisa disederhanakan menjadi 1,61 kilo ohm. Next. Untuk soal nomor 2 yaitu hitung daya listrik. Nah, berdasarkan data klinis penggunaan EMS pada pasien, diketahui besar tegangan yang dihantarkan adalah 45 volt dan kuat arus yang mengalir sebesar 28 mA atau dalam satuan standar adalah 0,08 ampere. Selain itu, stimulasi ini menggunakan frekuensi sebesar 50 Hz dengan lebar pulsa selama 250 mikrodetik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar daya listrik atau P yang dihantarkan ke jaringan otot pasien. Nah, untuk menghitung daya listrik puncak saat puls mengalir, kita menggunakan rumus dasar daya yaitu tegangan dikalikan dengan arus listrik atau P sama dengan V kali I. Dengan memasukkan angka yang ada yaitu 45 volt dikali 0,028 ampere, maka didapatkan hasil sebesar 1,26 watt. Nah, kesimpulannya di sini secara klinis angka 1,26 watt ini tuh merupakan daya puncak atau peak power yang terjadi hanya pada saat puls listrik aktif dalam hitungan mikrodetik. Karena arus EMS ini bersifat intermittent atau berpulsasi dengan frekuensi 50 Hz, artinya ada jeda istirahat yang sangat cepat di antara setiap puls, maka daya rata-rata total atau average powernya yang diserap oleh jaringan pasien selama 25 menit terapi akan jauh lebih kecil dari nilai tersebut. Nah, hal ini tuh memastikan modalitas EMS efektif memicu kontraksi otot untuk mencegah atrofi, sekaligus dapat sepenuhnya atau aman dari risiko kerusakan termal atau luka bakar pada kulit pasien pasca stroke. Oke, soal nomor 3, hitung energi listrik selama terapi. Diketahui P atau daya listrik yang setelah didapatkan itu 1,26 watt dengan T atau waktu sama dengan 1500 second. Ditanya energi listrik atau E. E sama dengan P dikali T. P-nya dayanya 1,26 watt dikali 1500 sama dengan 1890 joule. Next. Oke, soal nomor 4. Berapa jumlah pulsa yang diberikan selama terapi? Diketahui F atau frekuensi itu ada 50 Hz dengan T atau waktu sama dengan 1500 second. Ditanyakan jumlah pulsa selama terapi atau N. Jawab, N sama dengan frekuensi dikali waktu. 50 dikali 1500 sama dengan 75.000. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan potensial aksi? Jadi, potensial aksi atau action potensial itu adalah impuls listrik yang terjadi akibat perubahan cepat muatan pada membran sel saraf atau otot ketika mendapatkan rangsangan yang mencapai ambang batas. Itu masuknya ion Na+ ke dalam sel sehingga muatannya itu menjadi lebih positif dan kemudian ikut repolarisasi, yaitu keluarnya ion K+ untuk mengembalikan kondisi normal sel. Nah, pada terapi electrical muscle stimulation atau EMS, arus listrik itu digunakan untuk menghasilkan potensial aksi pada saraf motorik sehingga impuls saraf dapat diteruskan ke serabut otot dan menimbulkan kontraksi. Dengan demikian, potensial aksi itu berperan penting dalam menjaga aktivitas dan massa otot pada pasien pasca stroke. Selanjutnya, bagaimana listrik memicu kontraksi otot? Jadi, kontraksi otot itu terjadi ketika arus listrik dari electrical muscle stimulation atau EMS merangsang saraf motorik sehingga menghasilkan potensial aksi. Impuls listrik ini kemudian merambat sepanjang saraf menuju sambungan antara saraf dan juga otot atau yang biasa disebut dengan neuromuscular junction. Di tempat asetilkolin atau ACH yang akan berkaitan dengan reseptor pada membran sel otot. Nah, ikatan asetilkolin ini menyebabkan membran otot mengalami depolarisasi dan membentuk potensial aksi pada serat otot. Potensial aksi kemudian itu menyebar ke seluruh serat otot melalui T-tubulus yang memicu pelepasan ion kalsium atau Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Kemudian ion kalsium ini memungkinkan protein aktin dan juga miosin saling berkaitan dan bergeser satu sama lain atau yang biasanya disebut dengan mekanisme sliding filament sehingga ketika serat otot memendek dan terjadi kontraksi otot. Nah, pada terapi EMS, proses ini terjadi karena rangsangan listrik dari alat itu menggantikan atau membantu impuls yang biasanya berasal dari sistem saraf. Oleh karena itu, EMS dapat mempertahankan aktivitas otot dan juga membantu
juga atrofi pada pasien pasca stroke. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 7, mengapa amplitudo dan frekuensi arus mempengaruhi kontraksi. Amplitudo dan frekuensi arus mempengaruhi kontraksi karena keduanya dapat menentukan jumlah serabut saraf yang terstimulasi dan juga seberapa sering impuls itu akan diberikan. Jika amplitudo sendiri atau kuat arus itu akan mempengaruhi besar kecilnya kontraksi. Semakin besar amplitudo, maka semakin banyak serabut saraf motorik yang direkrut sehingga kontraksi otot menjadi semakin kuat. Apabila frekuensi arus mempengaruhi kecepatan rangsangan yang diberikan. Pada frekuensi rendah, otot berkontraksi secara terpisah atau kedutan atau twitch. Jika frekuensi ini ditingkatkan, maka kontraksi akan menjadi semakin sering dan dapat menyatu menjadi kontraksi tetanik atau kontraksi secara terus-menerus yang lebih kuat. Next. Baik, yang selanjutnya ada nomor 8, yaitu mengapa elektroda harus ditempatkan pada titik motor. Elektroda ini harus ditempatkan pada titik motor karena titik tersebut merupakan tempat masuknya saraf motorik ke otot yang memiliki ambang rangsang yang paling rendah. Penempatan elektroda pada daerah ini memungkinkan arus listrik merangsang saraf secara lebih efektif, sehingga menghasilkan kontraksi otot yang optimal dengan intensitas arus yang lebih kecil dan juga dapat memberikan rasa yang lebih nyaman bagi pasien. Next. Oke, selanjutnya di sini ada jalur impuls saraf. Seperti yang bisa dilihat di sini, yang pertama itu dimulai dari alat EMS, yaitu electrical muscle stimulation. Proses dimulai ketika EMS ini menghantarkan arus listrik ke tubuh pasien melalui elektroda yang ditempatkan pada motor poin. Parameter yang digunakan dalam studi kasus ini dengan tegangan sebesar 45 volt dan frekuensi 50 Hz. Kemudian, arus listrik keluar ini berfungsi menggantikan impuls saraf alami tubuh yang terganggu akibat stroke. Kemudian lanjut ke yang nomor 2, yaitu saraf motorik terstimulasi. Aliran impuls listrik dari EMS ini merangsang saraf motorik lokal hingga mencapai ambang batasnya. Hal ini memicu terjadinya potensial aksi melalui 2 tahap, yaitu membran sel saraf. 1. Depolarisasi ion natrium Na bergerak masuk ke dalam sel saraf, membuat muatan di dalam sel menjadi lebih positif. Kemudian ada repolarisasi, yaitu ion kaliumnya K keluar dari sel untuk mengembalikan muatan membran ke kondisi yang normal. Kemudian lanjut ke yang nomor 3, yaitu pelepasan asetilkolin ACH, di mana impuls listrik potensial aksi tersebut merambat sepanjang akson hingga mencapai ujung saraf pada area neuromuscular junction. Kedatangan impuls ini memicu pelepasan neurotransmitter yang disebut asetilkolin dari vesikel saraf ke celah sinapsis. Kemudian ke nomor 4, pelepasan Ca2+, depolarisasi membran otot, dan pelepasan kalsium. Asetilkolin yang menyeberangi celah sinapsis akan menempel pada reseptor di membran sel otot. Hal ini memicu depolarisasi pada membran otot, yang kemudian merangsang pelepasan ion kalsium dari dalam sel otot retikulum sarkoplasma ke area sekitarnya. Kemudian lanjut ke nomor 5, yaitu interaksi aktin miosin, yaitu keberadaan ion kalsium membuka jalur ikatan pada protein otot. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi atau perlekatan antara 2 protein utama otot, yaitu aktin dan miosin. Kemudian ke nomor 6, yaitu kontraksi otot. Hasil akhir dari interaksi aktin dan miosin adalah terjadinya kontraksi otot secara mekanis melalui stimulasi buatan yang berulang. EMS membantu menjaga aktivitas otot, melatih kembali jarum neuromuskular, dan mencegah terjadinya atrofi atau penyusutan otot pada pasien stroke yang mengalami kelemahan. Kemudian di sini ada depolarisasi membran. Pasien pasca stroke, jalur pesan alami dari otak untuk mendepolarisasikan saraf itu terganggu. Oleh karena itu, terapi EMS ini mengambil alih peran tersebut dengan memicu depolarisasi buatan pada saraf motorik dan membran otot, sehingga massa otot pasien tetap aktif berkontraksi dan terhindar dari risiko atrofi atau penyusutan otot. Depolarisasi terjadi 2 kali, yaitu pada saraf dan pada otot. Yang pertama, depolarisasi sel saraf, pembentukan potensial aksi. Yang pertama, proses masuknya ion. Arus listrik keluar memberi rangsangan memicu pembukaan saluran ion pada saraf. Akibatnya masuknya ion natrium. Yang kedua, perubahan muatan. Sebelum stimulasi sel saraf bermuatan negatif, masuknya ion Na menyebabkan muatan di sel berubah. Perubahan ini yang disebut depolarisasi. Kemudian yang ketiga, depolarisasi ini menghasilkan potensial aksi yang menjalar sepanjang serabut saraf menuju ujung-ujung saraf. Kemudian di sini yang nomor 2, depolarisasi pada otot pemicu kontraksi. Yang pertama, pemicu depolarisasi otot. Asetilkolin yang dilepaskan akan menempel pada reseptor otot. Ikatan ini memicu depolarisasi jembatan kedua membran sel otot itu sendiri. Kedua, adanya pelepasan kalsium. Depolarisasi otot menyebar ke seluruh serat otot dan merangsang retikulum sarkoplasma untuk melepaskan ion ke cairan sel otot. Kemudian, hasilnya, dari adanya ion kalsium tadi membuka jalan protein aktin dan miosin untuk saling interaksi dan akhirnya menghasilkan kontraksi otot secara mekanis. Kemudian, di sini ada parameter simulasi. Berdasarkan data kasus, di mana tegangan 45 volt, arus listriknya 28, kemudian frekuensinya ada 50 Hz, lebar pulsnya 250, kemudian durasi stimulasinya 25 menit. Nah, di sini interpretasi parameternya sendiri, yaitu amplitudonya 28 MA, di mana cukup untuk merangsang saraf motorik, kemudian menentukan kekuatan kontraksi otot. Yang kedua, frekuensinya 50 Hz, termasuk frekuensi yang menghasilkan kontraksi teknik, kontraksi berkelanjutan yang cocok untuk mempertahankan massa dan kekuatan otot. Yang ketiga, ada lebar pulsanya, di mana efektif untuk stimulasi saraf motorik dan memberikan kenyamanan yang cukup bagi pasien. Kemudian yang terakhir nomor 4, durasi terapinya 25 menit, di mana terapi 25 menit tersebut cukup untuk menghasilkan kontraksi berulang tanpa menimbulkan kelelahan berlebih.
Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.